Presiden Feng. Sudah kami selidiki. Sulili dan saudaranya saling tergantung. Mereka miskin. Rekam jejak bersih. Boneka yang kusukai. Sangat polos. Namun, saudaranya punya utang besar. Selesaikan. Baik, Pak. Kamu siapa? Ku Sulili, adikmu hutang 200.000. Lunasi malam ini atau dia mati. Mana adikku? Apa yang kau lakukan? Jika kau mau dia hidup, datang ke Silvermoon Bar dalam 30 menit. Cepat. Kak, tolong baik-baik saja. Ternyata kau. Pertama kali ku melihat, ada yang berani bicara padaku seperti ini. Apa kau yang menyuruh orang membawaku ke sini? Di mana saudaraku? Siapa namamu? Di mana saudaraku? Kak. Lily, jangan khawatirkan aku. Kumohon, bebaskan saudaraku. Apa itu menyakitimu? Aku memohon padamu. Akan kubebaskan dia. Jika kau tinggal. APA, tidak mau? Kalau begitu, pergi. Aku mau. Aku ingin kau aktif menyenangkanku. Lepaskan pakaianmu. Sudah sadar? Kau melebih-lebihkan diri. Bagaimana kita saudaraku? Bisa kita buat kesepakatan? Jadilah milik. Sebut harganya. Tidak. Jangan ganggu aku lagi. Tak ada yang menolak. Lepaskan aku. Apa kau sakit jiwa? Kalau aku anjing. Tenggorokanmu sudah kurenggut. Uang tak bisa beli harga diri. Uangmu tak ada artinya bagi. Nona, kontraknya sudah siap, tanda tangani saat siap. Lupakan mimpi ini. Tuan Feng, apakah kami harus bawa dia kembali? Tak perlu. Dia akan merangkak kembali padaku. Kakak. Kakak. Ada apakah? Lukamu parah. Kita perlu ke rumah sakit. Sekarang. Kilyarga Xiaofensu? Itu aku. Tiga tulang rusuk patah, paru-paru bakar. 800 dalam 3 hari. Aku cuma mahasiswa. Mana mungkin dapat 800.000? Jia, bisa pinjamkan uang? Bisa, tapi cuma ada 200. Berapa? Lepakan. Bibi, bisa kita bicara? Soal rumah lama, bisakah kita jual? Su Lily, jaga mulutmu. Rumah itu milikku. Kalau mau, Suruh orang tuamu. keluar dari kubur. Sejak ortu meninggal, hanya kakak, Kilyargaku. Tak boleh kehilangan dia.
Jadilah milik. Sebut harganya. Tuan sudah kembali. Tuan Feng. Aku setuju dengan syaratmu. Sirah APA? Aku ingat Nona Su bilang, kau tidak mau uang. Jika kau membiarkan orang asing masuk ke sini lagi, hadapi konsekuensinya. Mengerti. Mengerti. Nona Su, sebaiknya kau pergi sekarang. Maafkan aku. Bersihkan dirimu. Tahan saja. Ini akan berlalu. Belum selesai? Haruskah kuangkat kau keluar? Tidak. Lepaskan tanganmu. Ini menyakitkan. Bagus. Harusnya kau merasakannya. Ingat kau yang memohon padaku. Bersikap yang benar. Hadiahnya besok. Naonisio, Tuan Menyuruanda, berganti pakaian dan turun ke bawah. Anda punya 10 menit. Minum obat saat perut kosong tidak baik. Makan dulu. Situasi adikmu sudah diselesaikan. Perawatan medis terbaik sudah diatur. Terima kasih. Bolehkah saya kembali ke sekolah beberapa hari? Saya sudah lama tidak ke sana. Saya akan mengantar pulang. Tidak perlu, tidak usah. Sudah diperscan. Lily, kemana saja kamu akhir-akhir ini? Ganjanaku? Enggak juga. Tapi ada yang merindukanmu. Lily, kamu sering bolos sekolah belakangan. Aku buatkan catatan untuk... Makasih. Su Lily. Camarilla. Siapa ini? Kamu selalu kehilangan barang. Jepit rambut ini jatuh. Anak baik. Sampai nanti malam. Lily. Siapa itu cowok? Ganteng banget. Nggak tahu, kita nggak dekat. Ayo pergi. Dia suka sama kamu. Bukan urusan. Ingat. Kamu sudah berjanji untuk jadi milikku sekarang. Aku sudah menolaknya. Anak baik.
Nyonya tua sudah datang. Nyonya tua, dia ibu Feng Mohan. Berani sekali kah langsung ingin masuk ke ranjang keluarga Feng? Aku tidak. Apa aku salah? Bukankah kau sengaja telanjang untuk menggoda anakku? Nyonya, jangan buang tenaga marahi dia. Ah, Mohan. Dia tidak cantik, bentuk tubuh biasa saja. Apa yang disukainya darinya? Pasti dia suka kecantikannya. Nyonya, kalau mau bicara, langsung saja. Kalau tidak ada hal lain, aku mau ke atas. Menggoda tunangan orang, masa tidak merasa malu? Cenenggen, dia punya tunangan? Shwar, seharusnya kau memberinya pelajaran. Buat dia malu. Kau tak bisa menjaga pria. Jadi marah-marah? Dengarlah. Aku bukan orang yang bisa diremehkan. Keterlaluan kau ini. Sue, kau baik-baik saja? Desar orang Kampungan. Apa yang kau lihat? Cepat, User dia. Nyonya, Tuan sudah ke kantor. Kalau begitu, mau menanggap beliau? aku akan bicara dengan Mohan. Cepat usir gadis ini. Baik. Lili Su, kemari. Tuan, Nona Su sudah pergi. Dia tidak ada? Beraninya dia bertindak nekat. Lili, ada apa? Cia, Jangan menangis. Tak apa. Zhou, kau anggap Su Lili Dewi. Tapi dia main-main di luar kampus. Su Lili. Aku mengejarmu setahun penuh. Sekarang kau bersama pria kaya? Lomte. Dia pura-pura polos, tapi main api diam-diam. Harus memberi pelajaran. Kalian bertiga buat dia senang malam ini. 1 juta per orang. Ayo pergi. Lili. Sudah, jangan nangis. Minum dulu. tidak, terima kasih. Ayo, habiskan. Feiyang yang belikan. Kita kan teman sekelas. Tak perlu sungkan. Baiklah. Berapa harganya? Akan kubayar nanti. Tak usah repot. Ayo pergi. Ayo berangkat. Lili, aku antar kamu ke tempat istirahat. Kau tinggalkan aku cuma untuk berkeliaran dengan preman ini? Tuan Feng. Miss Su dibawa ke hotel. Haruskah kita ikuti mereka? Apa tidak ada pekerjaan lagi? Menschmedai. Ya. Feiyang kau. Apa yang kau lakukan? Lepaskan. Lepaskan aku. Menurutmu aku mau apa? Su Lili. Aku tahu kau selingkuh di luar. Bersama orang lain. Jangan bersikap suci di depanku. Véranie mon gigi de cul. Jalon? Tidak. Hentikan. Berhenti. Su Lili. Su Lili Bakarku. Ini bukan urusanmu. Oh begitu. Panas sekali. Sudah jelas. Pergi sekarang, urusi saja dirimu. Masih belum pergi. Kakek? Atau mau terus mengintip?
Adegan berikutnya, tidak gratis. Bagaimana kalau aku tetap di sini? Saya bilang kau boleh minain tanah. Le Pascan. Bawa dia dan selesaikan. Bagaimana denganmu? Lepaskan aku. Panas sekali. Aku kepanasan. Tolong aku. Su Lily. Sekarang tahu siapa aku? Kau brengsek. Fong Mohan. Tenang, akan kubantu. Bantu lepaskan ini. Tak bisa dibuka. Diamlah, seperti ini. Busu, sudah bangun. Bulang. Ini adalah kiriman kelu argafong. Bukankah aku sedang di sekolah? Anda sudah lupa? Busu. Tuan Feng membawa Anda pulang semalam. Dia khusus memerintahkan untuk menyiapkan tonik untuk Anda. Belong and kerja keras semalam. Ayo diminum selagi hangat. Terima kasih, Bu Wong. Mohan, kamu di rumah, pesta pertunangan kita. Dasar, kenapa kamu di sini? Disuruh pergi tidak mau. Nona Mirong, tunjukkan sopan santun. Atau akan mengajarkanmu tata krama. Siapa kau ini? Cuma pelacur yang mudah naik ranjang. Sebenarnya, Fong Mohan suka gaya ini. Kenapa tidak? Kamu coba telanjang juga, Nona Mirong? Kau. Bahkan jika kau telanjang, dia tak akan maaf. Siapa berani sentuh aku? Mohan. Bikin masalah di rumahku? Berani sekali, Nona Murong. Tidak, Mohan, dia yang menghina duluan. Dengar baik-baik. Dia perempuan saya. Siapapun yang mengganggunya lagi, akan berurusan langsung dengan saya. Bulatan Wong, Antargon dia Kiliar. Nona Murong, waktunya pergi. Kau selalu lisik. Dengan akal bulusmu, kenapa tidak melawan? Yah, dia tidak salah. Aku memang telanjang di... Diam. Masih ada urusan belum selesai denganmu. Urusan APA? Menyelinap keluar untuk bermain-main dengan Yo Fei Yang. Dia memanfaatkanmu. Tidak. Juan and the Salapam kepada Nona Su. Yang datang tadi madan. Dasar bodoh. Lain kali, minta bantuanku, mengerti? Tapi dia ibumu. Sekarang kau milikku. Selama aku bersamamu, aku yang bertanggung jawab. Ada APA, Shwa? Mohan menyakitimu lagi? Bibi, Mohan ternyata membawa si jalang itu lagi. Bibi harus membelaku. Perempuan lisik itu. Tak mau menghilang. Akan kemungkin ke semua media dalam seminggu. Kau dan Mohan akan bertunangan. Tapi Bibi, apa dia setuju? Tentu, dia setuju. Aku kenal anakku. Mohan Kumar main-main dengannya. Dia suka gadis kecil sepertimu. Oh, sekarang aku paham. Aku ikuti arahan Bibi. Asisten Wang sudah mengingatkan semua media tentang pesta pertunangan minggu depan. Haruskah kami mengeluarkan klarifikasi? Tidak perlu. Bagaimana dengan Nona Su? Apa maksudmu? Kau peduli pada wanita saya? Saya tidak berani. PAK. Pesta dimulai pukul 8 malam. Siapkan pakaianmu. Kemana? Haruskah kujelaskan setiap langkahku padamu? Saya harus tahu pakaian dan riasan apa yang dibutuhkan acara ini.
Apa yang kau lakukan? Mempersiapkan pakaian dan riasanmu. Bawa semua gaun terbaru, ke sini sekarang juga. Ya. Jadi bagaimana cara orang kaya berbelanja? Tuan Feng, lihat, ini semua edisi global terbatas. Ada yang kamu suka? Yang ini. Ini tidak cocok. Kakimu tidak ramping. Bagaimana dengan ini? Tidak bagus. Bentuk tubuhmu kurang ideal. Ini mungkin cocok. Gaya pendek terlihat pantas. Ini tidak boleh. Tinggimu kurang. Aku tidak mau. Jangan bergerak. Kenapa marah lagi? Aku hanya jujur. Aku tidak marah. Bentuk tubuhku tidak pa. Dan kakiku besar. Tidak ada yang cocok. Poin yang valid. Pengkil Penjret. Tidak ada yang pas untuknya. Sesuaikan dengan ukurannya. Aku menolak. Untuk APA merah. Kakimu memang tidak ramping, dan bentuk tubuhmu biasa saja. Tapi aku hanya ingin bersamamu. Ibu Su, silakan masuk. Baik. Tuan Feng, Silakan. mengajak Ibu Su ke acara tunangan Anda. Tidakkah itu tidak pantas? Cheng, sudah berapa tahun kau ikuti aku? 10 tahun. Setelah 10 tahun, seharusnya kau tahu apa yang boleh dan tidak boleh diucapkan. Perlu kuingatkan lagi? Satu kata lagi, ku cabut lidahmu. Mengerti. Apa terlihat bagus? Terlihat sangat bagus. Sangat mewah, kau masih belum bilang mau kemana kita. Sudah kukatakan. Jangan pernah meragukan keputusanku. Ayo pergi. Suasana hatimu berubah-ubah. Kamu dipecat. Ini salahku, aku tak berhati-hati. Keluar dari mobil. Feng Mohan terkadang baik padaku, terkadang dingin. Apa kau peduli padaku? Ini Tuan Feng. Tuan Feng. Tertawa. Tuan Feng. Tuan Feng, ini pesta tunanganmu. Kenapa bawa wanita lain? Apa maumu? Ini selingkuhanmu? Apa tunanganmu? Tentang keberadaannya? Tuan Feng, jawab kami. Apa yang terjadi? Tuan Feng, kami butuh jawaban. Kau akan bertunangan malam ini? Tidak ada komentar. Tuan Feng. Ada APA? Berani sekali kau. Beres sekali menantangku. Tuan Feng. Kita difoto wartawan. Aku berhak tahu kebenaran. Kau memanggilku apa? Tuan Feng. Kau akan bertunangan, kan? Jadi, Lalu mengapa bawa aku ke sini? tak perlu kau tahu. Baiklah. Boleh aku pergi? Aku tak mau disebut perusak rumah tangga. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepas. Siapa wanita ini? Dia berani memukul Presiden Feng, dia Karimati. Astaga, astaga, dia tamat. Lepaskan. Banyak orang. Berhenti teriak. Kenapa kau perlakukan aku seperti ini? Masih kau ganggu aku? Aku tidak tertarik dengan murong sue itu. Sang neneklah yang menyebar rumor. Aku bawa kamu ke sini di depan media. Untuk kemungkinan kay simiwa, kau wanita aku. Jadi kau hanya pakai aku sebagai tamen? Terserah kau. Aku harus bagaimana mulai sekarang? Bagaimana bisa pacaran? Pacaran? Kita tak bisa terus begini. Aku berhak punya hidup sendiri.
Tak akan kubiarkan. Lalu kau mau nikah denganku? Aku mengerti. Aku butuh waktu. Tolong ambil Bilkenair? Baik. Su Lily. Sadarlah. Ini hanya transaksi bisnis. Dia tidak mencintai. Ah. Siapa gadis muda ini? Kosong Gakanti. Munder. Apa yang kau lakukan? Jangan mendekat. Munder. Tolong. Ada yang bisa bantu. Fong Mohan. Selamatkan aku. Pergi sana. Atau kau akan kubuat menanjis. Terima kasih. Jika kau benar-benar ingin berterima kasih, bagaimana kalau menikah denganku saja? Jangan bercanda, Tuan. Aku serius. Ini adalah cinta pada pandangan pertama. Beberapa orang sangat menyebalkan. Bahkan pengakuan cinta perlu penonton. Tuan muda PI, memelak wanita saya seperti ini. Apa maksudmu ini? Wanitamu, kalau tak salah ingat, aku datang ke sini untuk pesta tunanganmu dengan Murong Sue. Atau aku salah? Hentikan ini. Kenapa? Kau terlalu polos, gadis. Makanya pria ini mempermainkanmu dan membuatmu bingung. Dia bertunangan hari ini, tapi masih melirik wanita lain. Jika aku jadi kau, akan kutinggalkan dia sekarang juga. Menjadi? Mohan, kamu ngapain di sini? Masuk sekarang juga. Sue masih menunggumu di dalam. Tunggu di sini dengan baik. Nanti aku akan menjemputmu. Nona. Laki-laki seperti ini tak pantas. Jangan sedih untuknya. Mereka berdua, memang didiktirkan bersama. Aku hanya orang asing. Nona Su, kenapa tidak bersama Presiden Feng hari ini? Jelas dia sudah putus dengannya. Ada yang tak bisa menerima posisi di masyarakat. Mau manjat sosial jadi orang penting. Mereka akan bertunangan. Sudah puas? Bisa aku pergi sekarang? Kamu ngapain? Nona Su, baju yang kau pakai ini dibeli Tuan Feng. Bukan, ini edisi terbatas global. Berani-beraninya kau memakainya. Tuan Feng sudah membuangmu. Kau tak pantas memakai itu. Tidak tahu malu. Hari ini akan kuperlihatkan seperti apa manisnya diri. Pergi sana. Berani kau mendorongku? Tanpa dukungan Tuan Feng, kau bukan apa-apa. Semuanya, lihat, inilah akibatnya mencuri pria milik Sue. Hentikan ini. Bukankah sudah kusuruh tunggu di sini dan jangan kemana-mana? Aku mau pulang. Tuan Feng. Kukira hubunganmu dengannya sudah selesai, makanya kami memberinya pelajaran. Kalian cari mati. Lepaskan baju mereka, buang mereka keluar, sekarang. Siap, Tuan. Tidak. Hentikan. Kalian tak boleh perlakukan kami begitu. Kami tamu VIP. Bagaimana kami bisa menjaga status sosialitas setelah ini? Sue, aku sedang bela harga diri. Bujuk Tuan Feng. Cukup. Mohan, Nona Su tidak terluka. Kasih aku sedikit muka. Lupakan saja ini. Benar, aku hanya orang luar. Mengapa dia mau ambil resiko? Presiden Feng. Ini momen yang membahagiakan. Zhonggang biarkan wanita lain.
merusak keharmonisan ini. Nona Murung benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai wanita bangsawan. Damn. Kalian semua salah paham. Tujuan hari ini, aku di sini bukan untuk pertunangan. TAPI untuk membatalkan pertunangan. Astaga. Keluarga Murong ditolak secara terbuka. Ditolak keluarga Feng, dia takkan dapat suami sekarang. Feng Mohan, apa kau datang kemari hanya untuk mempermalukanku di depan umum? Tidakkah kau takut membuat marah keluarga Murong? APA status keluarga Murong, nyonya rumah keluarga Feng. Hanya akan dia saja. Presiden Feng ternyata ingin menikahi wanita ini. Kisah Cinderella menjadi nyata. Kita celaka. Kita telah menghina ibu keluarga Feng masa depan. Laksanakan. Ya. Feng Mohan, maksudmu ibu keluarga. Apa maksudmu? Bukankah ini yang selalu kau inginkan? Cukup, Nyonya Feng. Turunkan aku. Jangan bergerak. Kaki kamu terluka. Selamat datang pulang, ibu dan bapak. Banyak sekali orang. Ini canggung. Kamu tidak bisa membedakan. Nyonya Wang. Apa yang kamu lihat? Cepat. Aku bisa sendiri. Berhenti bergerak. Kamu ceroboh sekali. Siapa sangka dia juga bisa lembut? Kakap. Terima kasih. Bagaimana kamu akan membalas jasaku? Apa ini sudah baik sekarang? Naik ke tempat tidur. Tidak. Kakiku terluka. Apa yang kamu pikirkan? Maksudku naik ke tempat tidur. Tetaplah di sini dan berbaring bersamaku. Jangan bergerak. Tidak pakai piyama itu tidak nyaman. Kamu melanggar janji. Katanya cuma tiduran saja. Kuma sentahan, tak ada yang lain. Apa salahnya? Dasar kamu mesum. Ini disebut mesum? Kalau gini gimana? Tidak boleh, aku terluka. Luka kakimu tak berpengaruh soal ini. Tolongin aku. Sakit. Ini semua salah kamu. Lain kali aku akan lebih hati-hati. Ayo bangun. Aku ajak kamu ke suatu tempat. Kemana? Kantor catatan sipil. Kau serius ingin menikahiku? Bukankah itu hanya untuk wartawan? Aku, Feng Mohan, tak pernah bohong. Kita sudah resmi menikah. Ayo pergi, Nyonya Feng. Nyonya, Tuan Feng menyuruhku memberikan hadiah pernikahan ini. Ini kontrak saham senilai 1 miliar. Ini terlalu berharga. Tak bisa kuterima. Ambil. Ini mahar pernikahan. Mohon diterima, Nyonya. Tuan Feng sendiri menyuruhku menyiapkan ini. Baiklah. Akan kusimpan baik-baik. Sudah kuminta divisi PR, urus pernikahan. Jika ada keinginan apapun, beritahu aku. Tak perlu. Aku masih kuliah, lebih baik tak ada yang tahu. Aku tak mau mempermalukan. Kau paham posisimu. Ibumu juga tak menyukai, dan memaksamu bersama. Kakap. Itu bukan urusanmu. Sayang, kamu pulang dulu. Baik. Ayo pergi. Kalian menikah? Bajingan. Aku yakin kau yang menghasut. Keputusan Mohan, benar? Aku tidak. Berhenti berpura-pura jadi korban. Aku perjelas.
Selama aku masih hidup, katakan pernah masuk keluarga kami. Naonya, apa Nyonya baik-baik saja? Bulang, apa kesalahanku? Mengapa Nyonya tua sangat membensiku? Bicaralah. Nyonya tua tahu kalian menikah, dan memukul Nyonya saat marah. Su Lily ini benar-benar penjahat. Apa kalian kira aku sudah mati? Semua berani mengganggunya. Ayo pulang. Konferensi internasional mendatang. Batalkan. Baik. Ada urusan apa datang jam segini? Ibu, saat aku tidak di rumah, kau perlakukan istriku seperti ini? Apa Su Lily datang mengadu padamu? Dasar anak tidak tahu terima kasih. Ebio. Aku mau tegaskan satu hal. Kami sudah menikah sekarang. Aku tidak akan biarkan siapapun menyakiti dia lagi. Kau mengancamku? Ya. Kelihatannya ibu terlalu banyak waktu luang. Cobalah berlibur ke suatu tempat. Kau. Dasar perempuan lisik. Apa kau beri anakku? Ramuan cinta? Tidak mungkin. Aku harus cepat cari cara. Wen Xian, kalau tidak segera kembali, anakku akan menikah dengan orang lain. Kau sudah kembali. Jangan dipaksa tersenyum kalau tidak mau. Yalah. Matamu merah, muka juga bengkak. Kau hanya bisa menangis saat ditindas. Kira orang akan kasihan? Kau sudah tahu? Haruskah ucapan selalu kejam seperti ini? Dia ibu, apa yang bisa kulakukan? Kau istri Feng Mohan, tak ada yang boleh sentuh kau. Hanya aku, yang berhak. Bapak Ibu, makan malam sudah siap. Sudah dengar kabarnya, istri Presiden Feng akan bergabung di perusahaan. Istri Presiden, siapa dia? Ada yang tahu? Ini pernikahan rahasia. Perhatikan baik-baik. Siapa yang cekinari ini? Kukup, Beranti Bergozip. Perhatikan sekitar. Asisten Wang bilang khusus. Kita harus memperlakukan Dia Donggang Orma. Halo, saya di sini untuk orientasi. Karyawan baru, Anda istri Presiden. Saya. Halo, saya melamar pekerjaan ini. Baju melek dari ujung kepala, pasti istri Presiden. Sudah kuduga, lihat baju, mustahil dia istri Presiden. Ini kualifikasi saya. Wen Xian. Luluzan MIT. Wen Xian, nama itu tidak asing. Teman kecil Tuan Feng, dulu kusupport mereka. Astaga. Wen Xian adalah istri presiden? Jangan beri perlakuan khusus, hanya karena Mohan. Saya ingin dapatkan posisi ini. Dengan usaha sendiri. Ah, Nyonya Wen. Anda pasti Nyonya Feng. Ya? Segera saya proses onboarding Anda. Silakan lewat sini. Apa dia dekat dengan Mohan? Kamu juga, magang. Sudah daftar masuk belum? Masih di lobi. Ayo kita lihat. Anak baru, C'est les séquences Muatugaini. baru boleh pulang. Sebanyak ini? Mana mungkin selesai? Lakukan lembur jika tidak selesai. Kira perusahaan ini memberi makan gratis? Kenapa dia tidak perlu kerja? Dia istri presiden. Berani-beraninya bandingkan diri dengan Nyonya Wen. Ribut apa ini? Ya ampun. Ini buruk, sangat buruk. Identitasku tak boleh terbongkar. Secepat ini, Kat.
Mohan, kenapa tidak beritahu aku sebelumnya, sebelum datang? Apa aku wajib melapor jadwal padamu? Nyonya Wen, bukankah kau istri direktur utama? Kenapa TN Feng seperti orang asing? Mohan, aku tahu pulang lebih awal, tanpa memberitahumu, membuatmu kesal. Aku bawakan hadiah ini dari luar negeri. Jangan marah padaku. Sayang, Ini perusahaan kita. Ada apa ini? Presiden Feng terlihat akrab dengan magang itu. Apa kita salah lihat? Mungkinkan si magang itu sebenarnya istri presiden? Sudahlah, Jeonggon Mongadada. Penampilannya yang lusuh. Tidak mungkin istri presiden. Tapi aku perhatikan presiden sangat menjaga jarak dengan Nona Wen. Tidakkah kau dengar Nona Wen bilang presiden bertengkar dengannya? Pasangan suami istri biasa bertengkar. Jangan lebay. Su Lily, aku kembali. Mohan hanya akan jadi milikku. Kau benar-benar kurang ajar. Berani mencuri kekasihku. Kau cari mati. mengapa kau tidak mau mengakui? Hubungin kira. Bukan begitu. Aku hanya tidak ingin orang bilang, aku dapat pekerjaan ini karena koneksimu. Aku hanya ingin membuktikan, aku layak untuk... Aku tak perlu kau membuktikan kelayakan. Tetaplah di sampingku. TAPI. Atau kau merasa menjadi istri Feng Mohan adalah aib? Ibumu memang tak pernah suka pada. Aku hanya ingin membuktikan dia salah. Baka. Sayang, aku merindukanmu. Aku merindukanmu. Kita sedang di kantor. Ini hukuman untukmu karena melawan perintahku. Tidak, tidak. Jika ku beri izin, berarti boleh. Anak magang itu masih muda sudah berani merayu pria beristri. Memuakan? Betul, Nyonya Feng. Meski kalian sedang bertengkar, tak bisa diam saja melihat dia berperilaku seperti itu dengan orang lain. Apa yang diributkan ini? Akan kuhadapi Mohan nanti di rumah. Dia hanya sedang mengamuk karena marah padaku. Bagaimana kalau kita periksa mereka bersama? Anak magang itu pasti sedang merayu direktur sekarang. Benar? Jangan biarkan perusak rumah tangga menang. Kami ikut Nyonya. Ya. Nyonya tak akan mundur, kan? Penggaka ini, jika tak pergi sekarang, mereka akan curiga. Ayo hadapi mereka. Mohan, saya datang untuk mengantar dokumen. Ada yang datang. Sayang, memang kenapa kalau ada orang? Malah jadi lebih seru. Bagaimana aku menghadapi rekan kerja setelah kau lakukan ini? Meisuk. Apa kau dengar semua itu? Presiden Feng tetap menyayangi istrinya. Dia tak tega mengabaikanmu sedikit pun. Terbukti memang benar. Jadi kau memang istri presidennya. Aku ingin semua orang tahu bahwa aku adalah milikmu. Feng Mohan, kau hila? Aku sudah tamat.
Lupa memberitahu. Kaca ini, satu arah. Kami bisa lihat luar. Mereka tak lihat kita. Kau sengaja. Tepat. Begitu cara membuatnya. Jean-Gon Marat. Magang. Yuris tugas ini. Ini tugas, kenapa beri ke aku? Berani-beraninya membantah. Tak tahukah kau, ini istri presiden? Jean-Gon Kiradia. Sering memandang, berarti kau bisa gantikan dia. Nona Wen istri sahnya. Bukan apa-apa. Mengkingka, kau keliru, akulah istri sebenarnya. Apa aku dengar benar? Kamu istri direktur? Lulusan baru, tak punya uang. Kalau kamu istri direktur, aku juga bisa jadi istri. Kalian semua tidak masuk akal. Ada orang, tidak tahu diri, terus mimpi. Mazuk Keluarga-Kaya. Pernah lihat cermin? Tahu dirilah. Keributan apa ini? Aziz Tenwang. Magang ini, malas kerja terus. Waktunya cuma jilat-jilat direktur. Orang begini, harus langsung dipecat. Ini bukan tugas Nona Wen? Dapat gaji tinggi di Fengcorp, tapi malas-malasan? Ini sikap yang pantas? Siapapun yang bertugas, urus sendiri pekerjaannya. Kalau terus sok buta, kalian semua dipecat. Mengerti. Nyonya, direktur menyuruh antar Nyonya pulang. Dasar perempuan murahan, naik mobil mewah? Bodoh. Mobilnya yang penting? Masalah utamanya, pria tua di samping. Oh begitu rupanya. Magang ini, Keliling. nyamber kekayaan pria kaya. Dasar pelacur. Akhirnya ku dapat bukti perbuatanmu. Besok foto ini akan kukirim ke grup kantor. Bayarkan Samuel lihat isi hati si pendatang baru ini. Ayo lihat, lihat ini. Magang baru itu, sedang menjilat si bos tua. Terlihat polos, tapi sebenarnya pelacur. Penampilan bisa menipu. Dia residivis. Pantasan sejak hari pertama, sudah menjilat presiden. Semua cuma acting, sekadar permainan. Pasti dia anggap dia kotor. Ashley. Dia suka berganti-ganti pasangan. Jangan-jangan dia kena penyakit menjijikan? Pasti dia kena penyakit pekerjaan. Jauhin dia. Jangan sampai ketularan baunya. Dia datang. Sulili. Kamu bau sekali. Bau apa itu? Aku tidak. Kamu memang bau. Sangat menjijikan. Maksudmu apa? Sulili. Fotomu dengan pria-pria tua. Bokor. Di grup kantor. Berhenti berpura-pura polos. APA. Anda salah paham. Dia supir keluarga kami. Sue Lily. Mahasiswa miskin sepertimu, mampu punya supir pribadi? Berhenti cari-cari alasan, tanda tangani dan segera Maksudmu apa? Karena tindakan tidak pantasmu, kami minta kamu mengundurkan diri. Tidak mungkin. Saya tidak bersalah. Mengapa harus mundur? Lebih baik kamu tanda tangani ini. Atau akan kusuruh satpam mengusir. Masih tidak mau pergi? Biar saya bantu. Lakukan. Aduh. Cepat tanda tangani. Tuan Feng,
Karyawan menyebar rumor tentang Nyonya. Mereka memaksanya mundur. Dasar orang-orang bodoh gegabah. Saya yang urus. Segera PK semua orang bodoh ini. Masuk daftar hitam di seluruh industri. Demon Gertie. Tunggu. Dia benci perlakuan khusus. Ini akan membuatnya kesal lagi. Masukkan saya ke grup chat. Ini tidak mencolok. Presiden yang menghilang bertahun-tahun. Tiba-tiba masuk grup chat. Sudah cukup menyita perhatian. Kenapa masih menunggu? Tuan Feng, Anda sudah masuk grup chat. Tanda tangan. Tanda tangan. Lihat, TN Feng masuk grup chat. Aneh. TN Feng sudah lama tidak ikut. Obrolan bertahun-tahun. Kenapa sekarang? Sudah jelas, dia pasti dengar pelanggaran. Dia datang membereskan. Kosandiri Yang Dindang Mazala. Dengan menolak mundur. Ada orang yang Tolak Québécois, tapi Cariuk. Memang Panta. Zayang? Mungkinkah Su Lili benar, istrinya? Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana mungkin Su Lili bisa menjadi istrinya? Tunggu, ini tidak benar. Lihat. Foto profil Su Lili, sama persis dengan Nyonya Wen. TN. Feng pastis à la Tagoran. Jadi begitu, itu hanya kesalahan sebut. Sudah kuduga, mana mungkin dia istri presiden? Su Lili, kau sudah cukup membuat masalah. Keluar sekarang. Dasar apa? Sudah kukatakan, bahkan jika ingin aku mengundurkan diri, harus ada alasan yang jelas. Su Lili. Tak bisakah kau lihat presiden sangat menyayangi istrinya? Saat Nyonya menyuruh pergi, harus patuh. Benar, orang dengan kehidupan pribadi berantakan, pantas dipecat. Kami tak mau bekerja dengan orang sepertimu. T'as eu malu sedikit. Pergi saja. Ya, keluar. 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 Baik. Kalian yang tak bisa bedakan benar salah, aku pun tak mau bekerja dengan kalian. Aku pergi. Dengan begini, tetap sederhana, tapi tetap menunjukkan dukungan. Tak ada yang berani mengganggunya sekarang. Tuan Feng. Nyonya terlihat sedang menangis di sana. Kenapa menangis? Siapa yang menyakitimu? Tidak ada yang menyakiti. Aku hanya sedang tidak enak hati. Apa yang harus kulakukan untuk membuatmu merasa lebih baik? Apakah aku orang yang dibenci orang? Aku merasa tidak pantas untuk dicintai. Bodoh. Siapa bilang tak ada yang menyukaimu? Aku menyukai. Aku paling menyukaimu. Benarkah? Ayolah, berhenti menangis. Ayo pulang. Jangan pergi. Jangan. Tolong aku. Apa yang kamu lakukan di sini? Sudah lupa semalam? Kamu terus menempel padaku, tidak mau lepas semalaman. Jangan mengada-ada. Turunlah ke bawah, ada kejutan untukmu. Kejutan? Nyonya sudah datang, cepat.
ini? Bukannya kamu sedang sedih? Katanya saat wanita sedang kesal, mereka suka belanja. Kau istriku, aku ingin membuatmu bahagia. Terima kasih. Jangan berterima kasih dulu. Semuanya masuk. Kakak, Jia. Suamimu yang mengirim saya. Pagi ini, pengawal menjemputku. Aku hampir mati ketakutan. Kakak iparku juga mengajakku. Lily. Kamu nikah kilat. Kapan ketemunya dengan suami? Ganteng dan kaya gini, gak kasih tahu aku, gak bener banget. Aku belum sempat jelasin. Sudah kubeli 2 apartemen untuk teman-temanmu dan kakakmu di sebelah. Bisa main kapan saja. Apa? Ada masalah? Gak ada masalah. Aku bakal kaya bareng sahabatku. Dia sangat memperhatikan kamu. Haha. Ini sempurna. Aku pergi dulu. Kak, kamu baik-baik saja? Cia, akhirnya bisa nongkrong bareng. Pak Feng, sudah kuselidiki. Nona wen Bersekongkol. Mengganggu nyonya. Mereka mengusirnya. Berani ganggu dia. Bangsa kurang ajar. Acara amal akan segera digelar. Bawa semua orang ke sana. Aku akan teguhkan wibawanya. Siap. Apa kalian semua sudah lihat pengumuman perusahaan, acara amal tahun ini? Mengirim undangan ke kita semua. Indonganya. Ya ampun, acara tahunan, amal ini, biasanya hanya untuk orang-orang elit. Kita bisa dapat undangan? Selama 7 tahun di sini, aku belum pernah diundang. Ini keberuntungan besar. Bukan keberuntungan, ini berkat pengaruh. Nona Wen. Mengapa Tuan Feng mengundang kita? Benar. Dia memberi un ballon. Karena membela Nona Wen, makanya kita diundang. Nona Wen. Indonganmu. Tuan Feng bersikra. Kamu harus hadir. Mohan ini. Aku lebih suka sederhana. Tapi dia suka pamer. Semua tahu. Tuan Feng sangat menyayangi. Pilih-pilih itu tidak baik. Aku tidak boleh makan lagi. Aku akan seperti babi. Kamu terlalu kurus. Ini untukmu. Naonya. Tuan Feng sangat perhatian kebersihan. Maaf, aku tidak tahu. Suapi aku. Ini yang tadi aku makan. Sayang, kamu yang kasih aku makan. Ada hadiah untukmu. Apa itu? Acara galang dana grup Feng. Aku sudah resign. Aku tidak pantas hadir. Benar, mantan karyawan tak boleh datang. Tapi kamu bisa datang sebagai nyonya keluarga ini. Aku ingat, dulu kamu kuliah desain arsitektur. Besok akan ada banyak arsitek ternama di acara itu. Termasuk sang legenda arsitek Master Sun. Beneran? Katanya, dia sedang carry murid terakhir. Kalau bisa dapat persetujuannya, aku harus ikut acara ini. Baiklah. Sudah cukup bicara, aku harus siapkan desain yang luar biasa untuk memukau Master Sun. Aneh sekali, blueprintku sebelum kok hilang semua. Tak boleh buang waktu, harus cepat buat ulang. Di acara amal ini, Master Sun sendiri akan datang. Tapi desainku sekarang masih kurang bagus. Nona Wen. Tuan Feng sangat menyayangimu. Meski tanpa dukungan Master Sun, kamu tetap akan baik-baik saja. Kamu tidak mengerti. Kalau bisa dapat dukungan Master Sun, pasti Mohan akan. Lihat aku berbeda. Nona Wen, aku ada ide. APA?
Ini milik Sulili. Desain portofolio wawancaranya. Yang Kusimpon Diam-Diam. Dia yang bikin ini? Mr. Hill. Mulai sekarang, karyaku ini jadi milikku. Lily, jangan tidur di sini. Nanti pegal-pegal. Aku tidak tidur. Aku harus menyelesaikan desain ini. Padalai. Tak Kizanka, dia begitu berbakat di arsitektur. Sepertinya, aku tak perlu hubungi Tuan San dulu. Astaga, aku kelar. Aku terlambat. Lily, ikut denganku. Tapi kau tak pernah hadiri acara amal sebelumnya. Dulu lain. Sekarang berbeda. Tapi aku ingin pergi sendiri. Atau kau mau ku bawa ke sana? Kami. Tidak seharusnya kita masak bersama-sama. Aku masuk duluan. Carry tempat sembunyi. Sembunyi, apa aku memalukanmu? Bukan. Bukan begitu. Lalu, beri alasan yang jelas, atau tak kubiarkan kau pergi. Aku tak ingin Tuan San membantu aku karena kau. Aku ingin membuktikan diri untuk terakhir kalinya. Mengerti? Baiklah. Kalau begitu, beri aku ciuman. Aku akan setuju. Tidak pantas. Dia tak bisa melihat kita. Nyonya, saya benar-benar tak bisa melihat. Boleh? Ya, terserah istriku. Sulili, kau ngapain di sini? Ini acara galang dana. Perusa en Feng. Magang yang dipecat. Kalian semua di sini. Kenapa aku tidak ada? Kami diundang secara khusus oleh Tuan Feng. Kau bukan level kami. Mencari perhatian pria. Kaya lagi? Agar bisa menyelinap masuk. Kakak. Aku sudah sabar denganmu. Tapi jangan salah artikan itu. Kau terus memanggil mereka sugar daddy. Kurasa kau hanya melihat keburukanmu sendiri. Lupakan saja. Kita tak seharusnya merendahkan diri ke level dia. Kita punya urusan penting hari ini. Guru San sudah tiba. Jika ada yang bisa menjadi murid Guru San, Mereka akan dapat operasi Tuan Feng. Guru San, Anda di sini. Silakan lewat sini. Guru San, lewat sini. Sebelum perjamuan saya ingin meminta Anda untuk melihat desain saya. Oh, coba saya lihat. Semuanya. Saya San Donghua. Saya berkecimpung di arsitektur 40 tahun. Konsep desain ini bertema Mimpi Dinasti Tang. Menggabungkan gaya klasik dan modern. Ini yang terbaik. Desain yang pernah saya lihat. Tunggu, desain ini persis seperti milikku. Ya, Tuan San. Aksen kayu merah minimalis, mewakili kesederhanaan keanggunan, menggambarkan kejayaan dinasti Tang. Keahlian Nona Wen sangat mengagumkan, sesuai ekspektasi sebagai istri presiden. Melangkahi gerbang, Partisi Ukraine Rumit, langsung menarik perhatian. Eksterior megahnya memancarkan pesona abadi, tapi tetap fungsional di dalam. Tunggu sebentar. Desain proposal ini bukan karyamu. Sulili, Beranignako. Aku melihat Nona Wen mengembangkan cetak biru ini secara pribadi. Ko Anya Sakitachi. Setelah dipecat, lalu balas dendam. Pat, perseteruanmu dengan Nona Wen bukan rahasia. Berhenti memfitnahnya. Tuduhan tanpa bukti. Mana buktimu? Konsep asli ini tak terbantahkan. Tidak peduli klaimnya. Tak ada yang percaya.
Wenxian, ini karya kau menjeplak. Su Lili. Menuduhku plagiat. Mana buktimu? Bagaimana jika ada bukti? Omong kosong, Tian Sun. Desain ini adalah karya orisinal saya. Anda harus percaya saya. Rekan kerja bisa membuktikannya. Luar biasa, konsep desain ini sungguh menakjubkan. Nona muda, jika Anda mengklaim desain ini milik Anda, mana buktinya? Su Lili, ini draft orisinal saya. Kecuali Anda bisa menunjukkan salinan orisinal lain? Benar, bukannya Anda punya bukti? Tunjukkan sekarang, biarkan semua melihat. Dia tidak punya bukti, hanya iri saja. Tepat, dia baru lulus kuliah. Mahasiswa tak punya uang. Mana mungkin dia mampu membuat karya sebaik ini? Bagaimana jika saya punya bukti? Draft pertama saya hilang. Ini versi revisinya. Kukira ada bukti nyata. Jujur saja, menurut Anda menjiplak karya NN Wen. Persis. Mungkin mencontek diam-diam dari desain NN Wen. Su Lili berani menjiplak saya? Tak Kuzanka, kau mau merendahkan diri untuk cari perhatian. Hei, Satpam. Kelu Arcandia. Jangan ganggu acara. Tian Sun, tolong percayalah, ini benar-benar karya saya. Perhatikan baik-baik elemen desain dinding ini. Tunggu. Dua cetak biru ini terlihat sama sekilas, tapi desain dinding membuat draft kedua lebih sempurna. Lepaskan gadis ITU. Nona, silakan lanjutkan. Rangkana awal, proporsi dinding tidak sesuai. Ukirannya terlalu rumit. Kekurangan kecil ini, baru kusadari kemarin. Benar, tepat sekali. Meniaterhanakan dinding adalah perbaikan penting. Nona muda, kamu benar-benar berbakat. Bagaimana jika menjadi murid terakhirku? Terima kasih banyak. Tunggu. Guru Sun, ini tidak adil. Itu desain saya. Su Lili, dia hanya mengubah sedikit pada karya saya. Hanya keberuntungan. Guru Sun. Menerima murid peniru. Akan merusak reputasi Anda. Mohan sendiri yang menggandengku. Berani melawanku? Nona, ada bukti klaimmu? Saya. Tidak ada. Saya akan jadi saksinya. Mohan. Akhirnya kau datang. Tuan Feng, si Jalong. Sudah lama mengganggu istrimu. Tuan Feng sudah datang. Kenali posisimu. Proposal ini karya Su Lili. Tidak mungkin. Apa Nona Wen menjiplak? Dia sekolah di luar negeri. Tapi masih mencontek, tak masuk akal. Wenxian. Masukkan dia ke daftar hitam sepenuhnya. Dia tamat di daftar hitam Tuan Feng. Artinya bunuh diri karir. Tak ada yang akan mempekerjakannya. Mohan, aku tidak bermaksud begitu. Kumohon maafkan aku sekali ini. Ini salah dia. Dia mencuri proposal Su Lili dan memberikannya padaku. Aku tak bersalah. Tuan Feng, Aku membantu istri. Betapa naifnya. Usir dia dari ibu kota. Memalukan. Tuan Feng, aku salah. Jilermu. Mohan. Aku calon menantu yang dipilih langsung oleh Nyonya Feng tua. Istri masa depanmu. Benarkah? Tepat sekali. Tanya langsung kalau tidak percaya. Mohan, perasaanku padamu tulus adanya. Sejak kapan? Kau calon istri. Tuan Feng. Berikan aku kesempatan lagi. Tak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Bawa dia pergi. Untuk setiap luka yang dialami sulit, akan kubalas 100 kali lipat. Mengir. Apa yang terjadi? Bukankah Wenxian istri presiden? Tuan Feng jelas lebih menghargai Su Lili. Ya. Dengarkan baik-baik semuanya. Wanita ini adalah istri sahku. Mulai sekarang, siapapun yang berani mengganggu Su Lili akan berurusan denganku dan perusahaan Feng. Sudah jelas? Ya, Pak. Dimangerti.
Jadi begitu rupanya. Naonya Fong. Jadilah murid terakhirmu. Bagaimana? Kuderma. Terima kasih atas semua yang telah kau lakukan. Foto, kau istriku. Sayang, hari sudah malam. Ayo pulang dan beristirahat. Kau terlihat sibuk belakangan ini. Pak San sedang membimbingku dalam proyek. Lumayan sibuk. Ya, terlalu sibuk sampai tak ada waktu untuk... Fong Mohan, kekanak-kanakan sekali kah? Mengejekku? Tak berani. Ada APA? Kau tidak enak badan? Aku sering mual belakangan ini. Bukan apa-apa. Wah. Panggil dokter. Tuan, Nyonya mungkin hamil. Hamil? Selamat, Tuan Feng. Dia hamil dengan anak kembar. Kakak, terima kasih atas kerja kerasnya. Silakan pergi. Sayang, dengar tidak? Kita akan punya bayi. Nyonya tua, Su Lili sedang hamil. Su Lili ITU, Barani Mensemari, Keturunan Fong. Dia harus disingkirkan. Aku segera kembali. Dokter melarang berhubungan intim selama hamil. Apa aku sena itu? Ya. Bayar QP hat. Pijat di mana? Pinggang, kaki, dada. Perlukah segini? Kata dokter, pijatan baik untuk bayi. Suruh pengasuh saja. Tidak. Teknik yang benar penting. Dia bisa belajar. Bersikaplah baik. Aku bisa sendiri. Sekarang diamlah. Tunggu sebentar. Pegang ini bisa tenangkan perasaanmu. Feng Mohan benar-benar memberiku boneka pink ini. Kenapa aku merasa dia bersikap aneh? Mungkin sedikit sakit. Tahanlah sebentar. Kamu belum selesai? Sebentar lagi. Masih bagian mana lagi? Dharma. Aku sudah cukup. Tenang. Sebentar lagi selesai. Tidak mau. Dan kenapa pijatannya harus di bagian dada? Apa dokter itu ngomong sembarangan? Baik. Urus sendiri saja. Baiklah. Ada APA? Sayang, aku rindu kamu dan bayi kita. Baru setengah hari kerja. Fokus kerja saja, sayang. Mengerti, akan ku kerja keras untuk menghidupimu dan anak kita. Baiklah, aku harus pergi. Ebi, nenek sudah datang. Nenek. Haruskah kau selalu membeku, seperti tikus melihat kucing? Duduklah. Jadi benar, kau hamil? Ya, kata dokter ini bayi kembar. Walau aku tak menyukaimu, karena kau bawa darah daging, aku tak punya pilihan.
Siapa tahu, bayinya sehat? Ikut aku ke rumah sakit. Untuk pemeriksaan menyeluruh. Tak perlu. Mohan sedang. Suruh dokter periksa aku. Bayi-bayi ini sehat sempurna. Kau meragukanku? Mungkinkah aku sakiti cucu sendiri? Tidak. Bukan itu. Kalau begitu, ayo ke rumah sakit. Pak Feng, ada telepon dari rumah. Pak Feng, Nyonya besar bawa Nyonya Feng ke rumah sakit. Sepertinya ada masalah dengan Nyonya Feng. Pergi ke rumah sakit, lalu rapat mendatang. Batalkan. Berikan obatnya nanti saja. Posisi janin tidak stabil. Dia perlu syntiquant prénatal. Benarkah? Iya, Lily. Ini demi keselamatan bayi. Tunggu. Jangan dulu, Nyonya besar. Biar aku hubungi Mohan dulu. Lonte. Kau pikir bisa melahirkan pewaris keluarga Feng? Kau tak pantas. Aku akan akhiri kehamilan ini hari ini. Ayo. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Kau sudah mati. Mohan, kau datang. Jangan takut. Aku di sini. Mereka adalah cucu kandungmu sendiri. Bagaimana bisa kau melakukan ini? Lantas apa meski mereka cucuku? Aku takkan pernah mengizinkan kau menikahi wanita rendahan ini. Aku juga takkan mengakui anak-anak itu. Kakak. Ibu. Ini terakhir kaliku sebut kau begitu. Apa? Apa maksudmu? Kau pilih orang luar ini daripada ibumu sendiri? Dia bukan orang luar. Dia kekasihku, istriku. Ibunya anak. Aku bersusah payah membesarkanmu selama lebih 20 tahun. Kini kau tinggalkan aku demi wanita ini? Antar Nyonya tua keluar. Ini tak boleh berakhir hari ini. Serahkan bukti keberwajib. Demon Gertie. Baiklah. Anggap saja kau sudah mati bagiku. Mohan, maafkan aku. Ini semua salahku. Ini bukan salahmu. Aku yang menyeretmu dan anak kita ke sini. Sayang. Kataku. Mereka laki-laki atau perempuan? Tak tahu, sayang. Kau lebih suka anak laki atau perempuan? Aku hanya ingin. Terima. Sayang. Dokter bilang. Kita boleh pulang sekarang. Belum. Sudah waktunya.